Kalau mendiamkan suami, dianggap durhaka. Lalu bagaimana dengan suami yang menyakiti hati istrinya lewat ucapan? Pertanyaan ini sangat penting dan menyentuh realita yang dialami banyak istri. Mendiamkan suami karena marah sering dianggap bentuk kedurhakaan istri. Tapi bagaimana bila suami menyakiti hati istri lewat ucapan? Apakah itu tidak termasuk bentuk kezaliman? Pertama, mendiamkan suami, durhaka atau bentuk luka. Islam menganjurkan istri untuk bersikap baik dan patuh kepada suami dalam hal kebaikan dan mendiamkan pasangan dalam waktu lama tanpa alasan bisa dianggap menyakiti. Namun, tidak semua diam adalah durhaka. Kadang diamnya istri bukan karena ingin durhaka, tapi karena sedang melindungi diri dari ucapan suami yang menyakitkan, terluka, tapi tidak tahu harus bagaimana, ingin menghindari pertengkaran lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, diam bisa menjadi mekanisme bertahan, bukan bentuk pembangkangan. Kedua, suami yang menyakiti hati istri lewat ucapan. Ucapan menyakitkan suami seperti merendahkan istri, membandingkan istri dengan wanita lain, menghina fisik atau kelemahan istri, mengucapkan kata kasar atau mencaci. Kadang istri butuh waktu menenangkan diri. Itu tidak dibenarkan dalam Islam maupun secara moral. Rasulullah tidak pernah berkata kasar pada istrinya, apalagi menyakiti hati mereka. Ucapan adalah cerminan hati. Jika suami sering melukai lewat kata-kata, itu tanda kurangnya kasih sayang dan pemahaman dalam rumah tangga. Allah pun melarang menyakiti hati orang lain. Apalagi pasangan yang harusnya dijaga dan dihormati. Ketiga, keadilan dalam pernikahan. Pernikahan dibangun atas dasar sakinah ketenangan, mawaddah cinta, dan rahmah, kasih sayang. Tidak mungkin ketenangan terwujud kalau ada pihak yang terus-menerus disakiti. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban berlaku dua arah. Istri wajib menghormati suami, tapi suami juga wajib memperlakukan istri dengan lembut. Keempat, solusi bijak bila terluka oleh suami. Jika istri tersakiti secara emosional, sampaikan perasaan dengan jujur tapi lembut. Ambil waktu menenangkan diri, bukan mendiamkan dalam makna menjauh total. Libatkan komunikasi dan doa. Jangan putus komunikasi dan tetap doakan suami agar hatinya dilembutkan. Kadang luka datang bukan karena kebencian, tapi karena kurangnya ilmu dan kesadaran. Jika ucapan suami sudah melampaui batas dan merusak mental istri, jangan ragu. Konsultasi ke ulama, konselor, atau psikolog keluarga. Kelima, suami pun bisa durhaka. Durhaka bukan hanya milik istri. Suami yang menyakiti, menelantarkan, atau mempermalukan istri juga bisa berdosa. Allah Maha Adil, dan dalam Islam tidak ada ruang untuk kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan verbal. Rumah tangga yang baik bukan hanya yang tidak ada teriakan, tapi yang dipenuhi empati dan saling menjaga hati. Jadi, jangan hanya menuntut istri untuk patuh, tapi didik juga para suami untuk memahami bahwa menjaga lisan adalah kunci menjaga cinta.